itu kok ada rumah siapa? Pak Mudin pun bilang, anu Pak, itu dulunya desa. Nah desa itu seperti mengalami kutukan. Bukan Pak, ini bukan suara adzan dari masjid kita. Ini dari masjid di desa mati itu. Mereka mengalami penyakit-penyakit yang misterius, sampai pada akhirnya ada satu warga yang sampai muntah darah dan akhirnya meninggal di tempat. Semenjak itulah desa ini mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka meyakini bahwa desa ini adalah desa kutukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Alan, yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Beliau bernama Bapak Alan. Usia Pak Alan saat ini 62 tahun. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Alan yang sudah menyempatkan untuk berbagi cerita di Kembara Sunyi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudah setia kepada Kembara Sunyi. Seperti Pak Alan ini, beliau mengaku beliau jadi penonton Kembara Sunyi itu dari sekitaran tahun 2021 awal. Jadi cukup lama sekali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membagikan cerita pada Kembara Sunyi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Alan ini menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh beliau dan juga terutama dialami oleh istri beliau yang bernama Bu Firda. Nah, ceritanya di sekitaran tahun 2009 itu Pak Alan ini kehilangan istrinya. Istrinya yang pertama, beliau meninggal. Pada waktu itu anak-anak Pak Alan semua ini sudah berumah tangga. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2012, Pak Alan ini pensiun dan dia mendapatkan pesangon yang cukup banyak. Waktu itu beliau berpikir, beliau sempat diskusi dengan anak-anaknya, uang ini akan digunakan untuk apa? Sebenarnya pribadi dari Pak Alan sendiri, beliau itu punya mimpi yang sudah lama dicita-citakan. Beliau ini ingin beli tanah yang cukup besar di desa, dan beliau ini ingin menghabiskan masa hidupnya di sana. Nah, tapi atas saran anak-anaknya, uang ini akan digunakan untuk usaha. Kebetulan anak-anak Pak Alan ini suka dengan aksesoris mobil, dan mereka punya usulan uang ini digunakan untuk buka toko velg dan juga ban mobil.
Nah, tapi waktu itu uang pesangon ini kurang. Singkat cerita, Pak Alan sempat menjual beberapa asetnya, yaitu tanah yang ada di kota. Dan pada saat itu juga di tahun yang sama, usaha toko velg dan ban mobil ini pun berdiri. Beberapa tahun setelah itu, di sekitaran tahun 2014, Pak Alan ini dikenalkan oleh salah satu orang temannya. Pak Alan dikenalkan dengan seorang perempuan bernama Bu Firda. Bu Firda ini juga seorang janda, dan kebetulan anak-anak Bu Firda juga semuanya sudah mapan, sudah berumah tangga. Dari situlah nggak butuh waktu lama, Pak Alan dan Bu Firda ini pun menikah. Nah, berjalannya waktu, Pak Alan dan Bu Firda ini masih tinggal di kota. Mereka sesekali menjalankan usaha bisnisnya itu velg dan ban mobil. Dan di sekitaran tahun 2016, karena mereka berdua ini sama-sama menyukai tanaman dan sama-sama menyukai cocok tanam dan lain sebagainya, di tahun 2016 itu ada salah satu teman Bu Firda ini yang datang. Beliau itu intinya menawarkan sebuah tanah. Ada tanah yang dijual, tapi lokasinya itu sangat terpencil sekali. Nah, tanah ini cukup besar. Dulunya sempat digunakan oleh pemilik tanah tersebut. Ini digunakan sebagai peternakan ayam. Tapi karena peternakan ayam ini bangkrut, akhirnya tanah ini pun dijual. Nah, tanah inilah yang akhirnya ditawarkan kepada Bu Firda dan juga Pak Alan. Sebelum memutuskan untuk membeli, tentu Pak Alan dan Bu Firda menuju ke sana. Lokasi desanya ini, teman-teman, kalau kita sebutkan pasti teman-teman tahu. Karena lokasinya ada di Jawa Timur. Jadi untuk menjaga privasi penduduk desa yang ada di sana, kita samarkan namanya. Kita sebut nama desanya ini Desa Jati. Ketika sampai di sana, mereka ini melewati sebuah perkampungan. Ternyata dari perkampungan ini masih dibutuhkan jarak sekitar 3 kilometeran untuk menuju ke lokasi tanah tersebut. Jadi benar-benar terpencil memang. Dulunya kenapa pemilik tanah ini membeli tanah yang sangat terpencil jauh dari keramaian? Karena peternakan ayam itu memang membutuhkan suasana yang sepi. Tidak bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang ramai. Inilah tujuan awal dari pemilik tanah ini. Pada akhirnya setelah melihat-lihat lokasi yang ada di sana, Pak Alan ini langsung suka sejujurnya. Karena di situ beliau melihat ada beberapa pohon durian yang usianya ini sudah cukup besar. Tapi di satu sisi lain Bu Firda masih belum srek. Karena Bu Firda mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama akses jalan menuju ke sana, yang kedua bagaimana soal air, soal listrik. Nah, di situ pemilik tanah ini menjelaskan, untuk menyalurkan listrik ini sangat gampang, bisa dibantu. Dan untuk air bisa menggali sumur. Di daerah sana itu sangat mudah sekali untuk penggalian sumur. Setelah dijelaskan seperti itu, Pak Alan dan Bu Firda ini kembali pulang. Kembali pulang ke rumahnya, mereka diskusi dan kemudian mendiskusikan ini dengan anak-anak mereka. Intinya anak-anak Pak Alan dan juga anak-anak Bu Firda itu nggak keberatan Pak Alan dan Bu Firda pindah ke tempat pelosok seperti itu. Yang penting mereka bisa melihat Pak Alan dan Bu Firda itu bahagia. Itu saja keinginan mereka. Singkat cerita, setelah berpikir sekitar hampir 1 bulanan, Bu Firda dan Pak Alan memutuskan untuk membeli tanah tersebut. Nah, setelah proses jual beli ini terjadi, nah jujur pada saat itu memang nggak ada bangunan sama sekali. Rencananya memang Pak Alan ini bangun sebuah rumah. Rumahnya nggak usah terlalu besar, hanya dibangun 2 buah kamar, selebihnya biarkan halaman ini luas seperti itu. Nah, keinginan mereka seperti itu. Akhirnya yang pertama kali mereka bangun adalah bangunan rumah. Ada 3 tukang yang ada di sana. Mereka memilih lokasi yang ada di bagian tengah. Dan waktu itu memang belum ada pagar yang membatasi wilayah tanah mereka. Jadi dibiarkan los seperti itu. Nah, di belakang lokasi tanah ini umumnya adalah hutan jati. Dan gak jauh dari sana kelihatan bukit. Orang sana menyebutnya ini gunung. Tapi menurut Pak Alan, ini adalah bukit karena gak terlalu tinggi. Nah, setelah pembangunan rumah ini selesai, mereka akhirnya menempati rumah tersebut. Berikut juga dengan air,
kesediaan air ini juga sudah ada, listrik pun juga sudah mulai masuk. Yang awalnya Pak Alan menggunakan genset untuk menyalurkan listrik. Setelah semuanya dirasa siap, mereka menempati rumah tersebut benar-benar nggak pulang pergi. Jadi mereka benar-benar stay di sana. Pertama kali mereka tinggal di sana itu, mereka merasa nyaman, nggak pernah ada gangguan apapun. Tapi memang tetangga ini sangat jauh jaraknya, sekitar 3 kilometeran. Nah, pada satu ketika, di satu malam, Pak Alan dan Bu Firda ini tidur. Yang terdengar itu hanya suara serangga malam, dan juga ada beberapa suara seperti burung malam. Itu sudah biasa. Tapi tiba-tiba Pak Alan ini mendengar ada suara ketukan pintu. Nah, ini yang membuat Pak Alan itu merasa aneh dan merasa ganjil. Yang pertama, Pak Alan ini sempat berpikir beliau ini hanya bangun, beliau nggak membukakan pintu karena beliau merasa ini aneh. Jarak dari perkampungan penduduk itu jauh, dan selama Pak Alan tinggal di sana, ini belum pernah ada penduduk yang mengetuk pintu di malam hari. Jadi didengarkan lebih dulu. Setelah ditunggu beberapa detik, ternyata ada lagi ketukan pintu, dok-dok. Nah, disinilah Pak Alan memutuskan untuk membuka pintu rumah. Begitu pintu rumah ini dibuka, yang beliau lihat hanyalah kegelapan. Nggak ada orang di sana, dan nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Pak Alan nutup lagi pintu rumah. Sebelum beliau masuk ke kamar, beliau mendengar lagi ada yang ngetuk pintu rumah. Dok, dok. Nah, di situ Pak Alan ini sempat tanya, "Sinten nggih? Siapa ya?" Tapi nggak ada jawaban. Pak Alan buka pintu rumah lagi, beliau nggak lihat ada siapa-siapa di sana. Nah, setelah itu Pak Alan nutup pintu rumah, pintu ini dikunci, dan Pak Alan ini sempat ngomong. Tapi beliau sendiri nggak tahu beliau ngomong sama siapa. Yang jelas beliau harus ngomong sesuatu kepada penunggu yang ada di sana. Intinya waktu itu Pak Alan bilang, "Ngapunten nggih, kami yang tinggal di sini sekarang. Mohon kerjasamanya jangan sama-sama ganggu. Kita sama-sama tinggal di sini." Setelah itu Pak Alan masuk lagi ke kamar. Setelah beliau tidur, pagi harinya beliau bangun seperti biasa. Yang dilakukan oleh Pak Alan dan juga Bu Firda ini, setiap pagi mereka itu selalu merawat tanaman-tanaman. Terutama Bu Firda ini, beliau selalu menyukai tanaman-tanaman, apalagi tanaman yang terbilang baru. Jadi yang dilakukan itu hampir beberapa hari sekali beliau selalu membeli tanaman-tanaman baru untuk ditanam di lahan itu. Yang suatu ketika Bu Firda ini lagi asik bercocok tanam. Terus Bu Firda itu merasa kalau dia ini diperhatikan oleh seseorang. Akhirnya beliau noleh ke arah kanan, ternyata benar. Jarak sekitar 20 meteran, ini ada bapak-bapak yang usianya sekitar 70 tahunan lah. Beliau itu berdiri sambil ngeliatin Bu Firda terus. Jadi berdiri, cuma berdiri nggak ngapa-ngapain. Lah yang membuat Bu Firda aneh, ini bapak-bapak siapa? Akhirnya Bu Firda lanjutkan beres-beres tanaman itu. Tapi sekitar 5 menit kemudian, sosok kakek-kakek ini masih berdiri di sana, dan beliau itu cuma berdiri sambil ngeliatin Bu Firda. Dari situlah akhirnya Bu Firda ngerasa mulai nggak nyaman. Semua perlengkapan diletakkan, Bu Firda ini sambil jalan, sambil tanya ke kakek-kakek ini, "Mbah, madosi sinten? Nyari siapa?" Terus akhirnya ketika Bu Firda ini mendekat, si kakek-kakek ini kok tetap diem. Beliau nggak ngomong apa-apa. Barulah ketika dekat berhadapan-hadapan, Bu Firda ini tanya, "Mbah madosin sinten, Mbah? Nyari siapa? Kok sendirian?" Akhirnya si kakek-kakek ini cuma bilang, "Ora, kangen omahku." Beliau cuma bilang beliau ini kangen rumahnya. Loh, grione jenengan iki ten pundi? Bu Firda tanya. Rumahnya kakek ini di mana? Tapi kakek ini cuma geleng-geleng kepala, terus beliau ini melanjutkan jalan. Belum sempat Bu Firda menawarkan minum atau menawarkan makan atau menawarkan masuk ke rumahnya, tiba-tiba kakek ini jalan pergi. Nah, Bu Firda pun balik, terus beliau ini manggil suaminya, Pak Alan. "Pak, tadi itu loh ada kakek-kakek. Mungkin Bapak kenal." "Kakek-kakek mana nggih, Bu?" "Itu orangnya tadi berdiri di sana." Dijelaskan oleh Bu Firda kronologisnya seperti apa. Pak Alan sendiri mengaku nggak kenal.
Terus Pak Alan sempat pesan kalau nanti ada orang yang datang, suruh masuk aja dulu. Jangan ajak ngobrol di pinggir jalan gitu, nggak sopan. Oh iya Pak. Nah mereka pun melanjutkan aktivitas. Sore hari, setelah semua aktivitas ini selesai, yang biasa dilakukan oleh Pak Alan dan Bu Firda, beliau berdua ini mandi, bersih-bersih, makan sore. Setelah itu beliau santai di dalam rumah. Yang mereka lakukan nonton TV sampai sekitar jam 8 atau jam 9. Setelah itu mereka tidur. Nah itulah yang dilakukan. Di hari Sabtu kadang-kadang anak-anak dari Bu Firda juga anak-anak dari Pak Alan ini datang mengunjungi mereka berdua. Itu pun tapi nggak selalu sering. Kadang-kadang 1 bulan sekali. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Bu Firda. Nah, sampai suatu ketika setelah Pak Alan dan Bu Firda ini tinggal di sana sekitar 3 bulanan, suatu ketika Bu Firda ini ada di depan rumah. Beliau lagi merawat tanamannya. Nah, waktu itu sudah surup atau menjelang maghrib. Pak Alan ini sudah masuk dalam rumah lebih dulu. Dan ketika Pak Alan selesai mandi, Pak Alan ini sempat mengingatkan ke Bu Firda, "Bu, ayo wes surup, melbu." Maksud dari Pak Alan ini, suasana menjelang maghrib itu seharusnya nggak melakukan aktivitas di luar, seharusnya masuk dalam rumah. Tapi mungkin waktu itu Bu Firda ini lagi asik-asiknya. Bu Firda cuma menjawab, "Ya Pak, sebentar lagi Pak, ini lo nanggung." Nah, Bu Firda tetap beres-beres tanaman. Setelah Pak Alan ini masuk, suasana sudah mulai gelap. Mungkin waktu itu juga sudah maghrib, tapi karena lokasi rumah Bu Firda ini jauh dari keramaian, jauh dari masjid, jadi kadang-kadang suara speaker masjid itu juga nggak terdengar dari rumah mereka itu. Nah waktu itu Bu Firda ini tiba-tiba melihat ada sosok nenek-nenek. Nah sosok nenek-nenek ini bawa gendongan di belakangnya. Beliau ini sama ngelihat dari arah kejauhan. Bu Firda ingat pesan dari Pak Alan kalau ada orang suruh masuk aja. Akhirnya dari situ Bu Firda langsung beres-beres, beliau langsung menghampiri sosok nenek-nenek ini. Pas waktu Bu Firda menuju ke sana, nenek-nenek ini malah pergi. Beliau itu kayak nggak mau didekatin Bu Firda. Terus Bu Firda sempat teriak-teriak manggil nenek-nenek tersebut. "Mbah, mampir mbah, ajengitan pundi." Tapi sosok nenek-nenek ini terus jalan. Beliau itu seolah mengabaikan panggilan dari Bu Firda. Nah karena Bu Firda merasa ini sudah mulai petang, sudah mulai gelap, Bu Firda pun balik ke rumah. Beliau nggak menceritakan hal ini ke Pak Alan. Nah, beberapa hari setelah itu, kondisinya ini sama. Waktu itu sudah menjelang maghrib, posisi Bu Firda ini ada di luar rumah. Beliau ini dari jam 3 sore beres-beres tanaman yang ada di bagian depan. Nah, waktu itu Pak Alan posisinya sudah ada dalam rumah, beliau sudah mandi, beres-beres, dan beliau makan lebih dulu. Setelah beliau makan, beliau ini mau manggil Bu Firda. Beliau keluar. Pas Pak Alan ini keluar, Pak Alan ini nggak ngelihat keberadaan Bu Firda. Akhirnya beliau ambil sandal, beliau keluar menuju ke halaman rumah mencari keberadaan Bu Firda ini. Dicari di setiap sudut lokasi rumah itu ternyata nggak kelihatan Bu Firda. Akhirnya Pak Alan ini teriak-teriak manggil nama Bu Firda. Bu sampean ten pundi? Ibu di mana?" Beliau ini terus jalan sampai ke lokasi pinggiran, karena waktu itu rumah beliau ini belum ada pagar. Jadi beliau itu mencari sampai ke belakang, mencari sampai ke samping halaman rumah. Tapi waktu itu Pak Alan nggak juga menemukan keberadaan Bu Firda. Melihat kondisi yang seperti ini, kondisi yang sudah mulai gelap, Pak Alan ini akhirnya balik ke dalam rumah, beliau ambil senter. Beliau sambil bawa senter, sambil terus mencari keberadaan Bu Firda. "Bu, Ibu di mana, Bu? Ayo masuk, sudah maghrib ini, sudah maghrib." Pak Alan terus berteriak seperti itu. Sampai pada akhirnya Pak Alan ini menyadari bahwa beliau itu sudah mengelilingi rumah tersebut. Bahkan hampir beberapa kali beliau berkeliling ke rumah itu dan gak menemukan keberadaan Bu Firda. Akhirnya yang dilakukan Pak Alan, beliau jalan menuju ke perkampungan. Harapan Pak Alan siapa tahu Pak Alan ini ketemu Bu Firda di tengah jalan. Nah yang ada di pikiran Pak Alan, mungkin Bu Firda ini menuju ke perkampungan, mungkin butuh sesuatu yang mendesak. Akhirnya Pak Alan menuju ke perkampungan itu. Begitu sampai di perkampungan ini, Pak Alan tanya ke warga kampung, "Bu, kelihatan istri saya enggak?" Nah beberapa warga ini ada yang sudah mengenal Pak Alan dan Bu Firda. Ketika Pak Alan tanya seperti itu, warga kampung kebanyakan bilang nggak tahu
sama sekali nggak melihat keberadaan Bu Firda. Nah, akhirnya Pak Alan menganggap ini sesuatu yang aneh. Orang-orang desa yang ada di sana ini satu persatu keluar dari rumah. Kebetulan waktu itu kondisinya sudah maghrib. Beberapa orang yang telah menunaikan sholat maghrib dari masjid, mereka semua keluar. Ada apa, ada apa? Mereka saling tanya. Akhirnya Pak Alan menjelaskan, anu Pak, istri saya ini gak tahu kemana. Tadi merawat tanaman, saya cari sampai sini kok gak ada. Nah, di situ warga ini menunjukkan raut wajah yang panik. Pak Alan sendiri juga nggak menyadari hal itu. Kenapa kok warga desa ini umumnya mereka semua panik. Padahal Pak Alan ini hanya nggak bisa menemukan keberadaan Bu Firda. Tapi kenapa kok warga desa itu kayaknya mendapatkan sebuah kabar yang sangat darurat sekali. Pak Alan ini tanya, emang kenapa toh Bu kok warga desa keluar semua? Anu Pak, ini soalnya kalau menjelang maghrib, ada orang yang belum pulang ke rumah. Ini orang-orang itu meyakini kalau orang tersebut ini hilang. Tapi Bapak nggak usah khawatir, ini masih dipanggilkan Pak Mudin. Nah, nggak lama setelah itu datanglah Pak Mudin ini. Pak Mudin ini bilang langsung ke Pak Alan, Pak, Ibu hilangnya di mana? Di depan rumah Pak Mudin. Ya sudah, ayo sama saya, sama beberapa warga kita ke sana. Bareng-bareng mereka menuju ke lokasi rumahnya Pak Alan. Begitu sampai di sana, Pak Mudin ini langsung masuk ke dalam rumah Pak Alan. Setelah semua sudut-sudut rumah ini dicari oleh Pak Mudin ini keluar menuju ke satu pohon. Nah, pohon ini nggak tahu pohon apa, pohon ini sudah ada di sana sebelum Pak Alan membeli rumah tersebut. Pak Mudin berhenti di sana, beliau itu membaca doa. Entah apa yang dibacakan oleh Pak Mudin ini. Setelah itu Pak Mudin bilang ke Pak Alan, Pak, gimana kalau besok aja Pak kita melakukan pencarian? Karena di daerah sana itu banyak jurang. Terus warga di sini ini nggak berani menuju ke sana pada saat malam hari. Jadi lebih baik besok setelah subuh ketika matahari terbit kita cari lagi keberadaan Bu Firda. Jadi setelah Pak Mudin dan beberapa warga ini kembali pulang, Pak Alan masuk lagi dalam rumah. Tapi beliau ini masih gelisah. Beliau nggak mungkin membiarkan Bu Firda sendirian di luar. Beliau ini terus-terusan gelisah. Sampai sekitar jam 11 malam, beberapa kali Pak Alan ini keluar rumah. Ngeliat situasi yang ada di luar. Barangkali beliau ngeliat Bu Firda ini tiba-tiba pulang. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, Pak Alan ini duduk-duduk di ruang tamu. Beliau nggak bisa lagi menahan rasa ngantuknya. Dan beliau tertidur di ruang tamu. Di sekitaran jam setengah 2 dini hari, Pak Alan ini dengar ada suara seperti orang yang berjalan. Nah, orang-orang ini sepertinya lebih dari 10 orang. Akhirnya dari situ Pak Alan ini bangun. Yang waktu itu ada dalam pikiran Pak Alan, mungkin warga desa menuju ke sini, mau mencari juga keberadaan Bu Firda. Beliau buka pintu rumah, melihat keluar, beliau masih mendengar ada suara orang jalan, dan ini banyak banget orangnya. Tapi ditunggu oleh Pak Alan, ternyata beliau ini nggak melihat satu orang pun. Akhirnya Pak Alan ini ingat pesan dari Pak Mudin. Pak Mudin ini kan sempat bilang, warga itu nggak berani jalan di area sini di malam hari karena banyak jurang dan juga beberapa orang meyakini di perbukitan ini masih wingit. Dari situ Pak Alan ini akhirnya jadi berpikir, itu sih suara siapa? Karena Pak Alan mendengar jelas ada suara langkah kaki banyak orang. Setelah Pak Alan nutup lagi pintu rumah, Pak Alan kepikiran lagi tentang Bu Firda. Ini di mana? Firda ini kemana? Terus kalau dia ini ketiduran di hutan gimana dengan adanya binatang buas? Pak Alan itu akhirnya nggak bisa tidur. Sampai subuh hari, setelah subuh itu Pak Mudin dan beberapa warga ini mulai datang. Nggak lama setelah itu disusul oleh beberapa warga yang lain. Jadi hari itu, warga-warga kampung yang biasa aktivitasnya di pagi hari menuju ke sawah dan ladang. Pagi itu mereka sengaja nggak pergi ke ladang dan ke sawah. Mereka sengaja mencari keberadaan Bu Firda. Nah, sebelum melakukan pencarian ini, Pak Mudin dan beberapa warga itu melakukan semacam ritual. Entah ritual apa, yang jelas dalam ritual itu Pak Mudin itu membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah membacakan ayat suci Al-Quran, Pak Mudin menutup dengan doa Al-Fatihah dan diaminkan oleh semua warga yang ada di sana.
Setelah itu mereka mulai berjalan. Nah, pencarian ini dibagi. Ada beberapa warga yang naik ke bukit, ada beberapa yang menyusuri jurang, ada juga yang menuruni lembah. Jadi mereka dipisah. Selama pencarian itu, Pak Alan ini ikut bersama Pak Mudin melewati tepian jurang. Nah, disinilah baru Pak Alan ini tahu. Ternyata di sepanjang jurang itu, Pak Alan ini melihat banyak sekali seperti situs-situs bersejarah. Dan Pak Alan ini sempat tanya ke Pak Mudin, "Loh Pak, ini apa memang situs-situs bersejarah?" Nah, Pak Mudin menjelaskan, "Nggih Pak, bener Pak Alan. Ini di sini ini ada situs-situs bersejarah. Dan warga di sini ini sama sekali nggak berani ngambil apapun di sini, nggak berani. Meskipun itu batu yang seukuran tangan, mereka nggak berani. Memang tempat ini diwingitkan. Meskipun tempat ini nggak diwingitkan, warga itu sudah tahu tempat ini memang wingit. Karena banyak sekali kejadian-kejadian ganjil di sini." Nah, disinilah Pak Mudin juga menjelaskan ke Pak Alan. "Nuwun sewu nggih Pak Alan, mohon maaf sebelumnya. Kejadian semacam ini pernah terjadi dulu. Di sekitaran tahun 80-an, ada juga warga itu yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Nah, warga itu makanya kenapa panik ketika mendengar Bu Firda ini tiba-tiba hilang. Karena warga tiba-tiba teringat dengan kejadian yang dulu di sekitaran tahun 80-an itu. Ada warga yang hilang, yang pada akhirnya belakangan mereka tahu ternyata warga ini diculik oleh makhluk halus. Dia sengaja disembunyikan ke sana karena dia melakukan sebuah kesalahan kecil. Nah, semoga Bu Firda ini nggak mengalami kejadian yang sama seperti waktu itu." Ketika Pak Alan mendengar cerita dari Pak Mudin ini, Pak Alan ikut-ikutan merasa bersalah. Yang ada dalam pikiran Pak Alan, seharusnya Pak Alan ini nasihati Bu Firda sebelumnya. Seharusnya Bu Firda nggak ada di luar rumah sampai maghrib. Seharusnya jam 4 sudah masuk dalam rumah. Inilah yang membuat Pak Alan itu merasa bersalah. Dan dalam perjalanan itu, mereka ini nggak menemukan apapun, nggak ada hasil apapun. Sampai pada akhirnya, Pak Alan dan Pak Mudin itu berada di suatu lokasi. Jaraknya itu sekitar hampir 5 kiloan dari lokasi rumah Pak Alan. Di situ Pak Alan melihat ada beberapa bangunan rumah yang terbuat dari gubuk. Tapi kelihatan sekali kalau bangunan rumah ini sudah lama nggak ditempati. Karena penasaran, Pak Alan nggak pernah melihat sebelumnya. Pak Alan tanya ke Pak Mudin, "Pak, itu kok ada rumah? Rumah siapa?" Pak Mudin pun bilang, "Anu Pak, itu dulunya desa. Nah, desa itu seperti mengalami kutukan." Nah, Pak Alan jadi penasaran. "Kutukan apa ya Pak?" Nah, Pak Mudin dari sini bilang, "Sudah Pak, jangan cerita di sini. Nanti aja kalau sudah sampai rumah Pak Alan, saya cerita." Nah, mereka semua semakin masuk. Di situ Pak Alan ini melihat memang ada beberapa rumah. Jadi kayak ada sebuah lokasi desa yang sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Jadi bisa jadi ini adalah desa mati. Ada sekitar 5-6 rumah lah di sana. Dan rumah-rumah ini terbuat dari bangunan gubuk yang semuanya itu sudah dikelilingi oleh semak-semak belukar. Ketika sampai di sana, Pak Mudin sama sekali nggak menginjakkan kaki dalam desa tersebut. Pak Mudin bilang ke Pak Alan, "Sudah Pak, ini batas pencarian kita. Kita nggak boleh masuk ke arah sana. Kita kembali aja Pak. Kita tanya, mudah-mudahan kita dapat kabar dari warga yang lain." Setelah itu mereka kembali pulang. Nggak lama setelah Pak Mudin sampai di rumah Pak Alan, beberapa waktu kemudian beberapa warga mulai berdatangan. Setelah semua ini kumpul, warga kumpul, mereka saling bertukar informasi. Ternyata nggak ada satupun warga yang melihat tanda-tanda keberadaan Bu Firda. Nah, disitulah akhirnya mereka mentok, sudah nggak ada jalan pilihan lain. Pak Mudin menjelaskan ke beberapa warga, kalau memang seperti ini, kita harus mengadakan acara selamatan. Kita acarakan doa bersama, semua warga diundang ke rumah Pak Alan untuk doa bersama dan mengharapkan keselamatan dari Bu Firda ini. Harapannya supaya Bu Firda kembali ke rumah dengan selamat. Nah, hari yang ditentukan adalah hari Jumat, karena waktu pencarian itu adalah hari Rabu. Di hari Jumat akhirnya semua warga kumpul, mereka melaksanakan upacara, semacam bancaan atau selamatan, mereka doa bersama di sana. Semua warga berkumpul, mereka tahlil, doa, membacakan semua ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa mereka bacakan. Setelah itu
Setelah mereka doa bersama, mereka makan-makan. Nah, pada saat makan-makan inilah Pak Mudin ini sempat mengingatkan ke Pak Alan. Pak Alan, nuwun sewu nggih Pak, di sini ini kalau ada orang yang mau menempati rumah atau tanah yang belum pernah ditempati sebelumnya, mereka akan mengadakan semacam selamatan. Nuwun sewu sebelumnya, Pak Alan ini kan belum mengadakan acara syukuran semacam ini. Nah, Pak Alan sendiri juga lupa. Sama sekali beliau itu nggak memikirkan hal-hal semacam itu. Ketika pertama kali membeli tanah tersebut sampai beliau membangun rumah, beliau belum pernah mengundang warga untuk acara selamatan semacam ini. Nah, inilah yang dipesankan oleh Pak Mudin. Menurut Pak Mudin, memang acara ini tidaklah wajib. Tapi alangkah baiknya acara ini diadakan. Yang pertama supaya warga ini bisa saling mengenal satu sama lain dengan Pak Alan. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua, supaya rumah ini diberkahi dengan doa-doa yang disematkan oleh para warga yang ada di sana. Tapi hal ini sudah berlalu karena acara ini sudah digelar, selamatan ini sudah digelar, warga hanya mengharapkan kembalinya Bu Firda dengan selamat. Setelah itu, beberapa warga ini masih tinggal di rumah Pak Alan. Mereka sengaja melean di sana. Nah, tiba-tiba di sekitaran jam 1 dini hari, mereka ini mendengar ada suara-suara aneh. Seperti suara burung, tapi suara burung ini kayak mengelilingi rumah Pak Alan. Nah, di situ Pak Mudin ini tiba-tiba langsung tergerak hatinya. Beliau berdiri beranjak dari tempat duduknya dan beliau itu langsung membacakan doa. Beliau minta ke beberapa orang yang lain untuk mengambil air dari sumur Pak Alan. Air ini diambil secukupnya dan disiram-siramkan ke seluruh halaman rumah Pak Alan. Setelah itu Pak Mudin masih tinggal di sana. Beliau menunggu sampai pagi hari. Dan di sekitar subuh hari, Pak Mudin itu mendengar alunan adzan subuh ini terasa agak aneh, agak beda. Pak Mudin ini tanya ke beberapa warga, loh Pak, ini siapa yang adzan? Nggak tahu, ini kayaknya suaranya Rio. Tapi ada beberapa warga yang bilang bukan, ini suaranya Pak Topik. Ada warga lagi yang bilang bukan, ini bukan suara Pak Topik, bukan suara Rio. Ini suaranya Jainal. Nah, mereka semua ini saling bantah. Mereka kayak nggak mengenal suara orang yang adzan ini. Pak Mudin berkeyakinan, bukan Pak, ini bukan suara adzan dari masjid kita. Ini dari masjid di Desa Mati itu. Lah, semua orang langsung memandang ke arah Pak Mudin. Yang benar Pak Mudin. Iya, ini sebuah isyarat. Nanti setelah matahari terbit, kita langsung menuju ke Desa Mati itu. Nah, akhirnya tiba-tiba setelah mereka sholat subuh, dan begitu matahari ini meninggi, mereka langsung bergegas menuju ke Desa Mati tersebut. Pak Mudin ini berkeyakinan suara adzan yang didengar di subuh hari itu berasal dari Desa Mati tersebut. Nah, begitu mereka semua menuju ke Desa Mati ini, yang sebelumnya sama sekali mereka nggak menginjakkan kaki di desa itu, Pak Mudin lah yang pertama kali masuk ke desa tersebut. Semak-semak belukar ini semua disingkirkan. Mereka bawa pedang panjang, dan setelah semak belukar ini disingkirkan, mereka memasuki hutan mati. Mereka mulai memasuki Desa Mati tersebut. Satu persatu dari mereka ini memasuki rumah-rumah yang sudah lama sekali terbengkalai ini. Setelah rumah-rumah ini semua dimasukin, ada satu rumah yang belum dimasuki oleh mereka. Nah, Pak Mudin dan Pak Alan inilah yang masuk ke dalam satu rumah tersebut. Begitu Pak Mudin buka pintu, ternyata rumah ini pintunya terkunci dari dalam. Ada selot yang terkunci dari dalam. Jadi terlihat jelas bahwa ada yang sengaja mengunci dari dalam. Nah, mengetahui hal ganjil ini, Pak Mudin langsung menuju ke arah belakang rumah. Beliau lewat pintu belakang. Nah, karena pintu belakang ini juga terkunci, beliau akhirnya mendobrak pintu rumah belakang itu. Setelah pintu rumah ini didobrak, mereka semua masuk, dan Pak Mudin dan Pak Alan ini kaget ngelihat keberadaan Bu Firda yang sudah tidur di atas tempat tidur yang tanpa kasur itu. Bu Firda ini tidur, dan kondisinya itu tidur dengan pulas. Pak Alan itu langsung meluk tubuhnya Bu Firda. Ternyata waktu itu Bu Firda ini kayaknya pingsan. Jadi setelah dibantu oleh beberapa warga, tubuh Bu Firda ini pun diangkat keluar dari rumah tersebut. Setelah mereka keluar dari rumah ini, Pak Mudin nyuruh mereka untuk keluar dari Desa Mati ini. Setelah mereka keluar dari Desa Mati itu, mereka melangkah beberapa saat. Di tengah-tengah hutan itu, Bu Firda didudukkan.
Dan Pak Mudin itu meminumkan sesuatu ke Bu Firda. Sambil Pak Alan terus manggil nama Bu Firda ini. Bu, bangun Bu, Bu, bangun Bu. Ayo sadar Bu, sadar Bu. Barulah nggak lama setelah itu Bu Firda ini buka mata. Terus Bu Firda ini kayak orang linglung. Beliau tanya ke Pak Alan, "Loh Pak, aku ini di mana? Kok aku capek banget ya Pak? Ayo, kita balik yuk, kita pulang. Pak Alan belum cerita satupun ke Bu Firda. Singkat cerita, setelah Bu Firda ini sampai ke rumah, Bu Firda belum cerita. Karena Bu Firda nggak bisa cerita apapun. Beliau hanya lemes. Jadi beliau waktu itu hanya bisa makan bubur, dan sesekali beliau hanya bicara, dan bicaranya itu hanya minta minum dan minta makan. Setelah itu beliau tidur lagi. Nah, selama Bu Firda ini istirahat, beberapa warga desa, ibu-ibu itu menjaga keberadaan Bu Firda di sana. Nah, di sela-sela inilah kemudian Pak Alan dapat cerita dari Pak Mudin dan juga beberapa warga di sana. Jadi, Desa Mati ini dulunya ditempati oleh beberapa kakak. Nah, konon kabarnya desa ini tidak boleh ditempati lebih dari 3 kakak. Nyatanya, beberapa saat kemudian, setelah beberapa kakak ini tinggal di sana, mereka beranak pinak, ada beberapa kakak lagi yang juga menempati desa tersebut. Akhirnya, desa ini nggak lagi ditempati oleh 3 kakak, tapi lebih. Total ada sekitar 8 kakak yang tinggal di desa tersebut. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka itu mengalami sakit yang sangat misterius sekali. Ketika orang yang sakit ini diobatkan ke rumah sakit, orang ini nggak mengalami kendala yang serius, jadi penyakitnya itu nggak bisa terdeteksi. Setelah itu, beberapa warga yang lain juga mengalami sakit yang sama, sakitnya misterius. Bahkan ada beberapa warga yang tinggal di desa tersebut itu yang mengalami sakit di bagian kulit seperti sakit cangkrang atau cacar. Tapi sakitnya itu parah, sampai-sampai mengeluarkan nanah. Pada akhirnya, mereka menyadari mungkin kutukan ini memang berlaku. Desa ini tidak boleh ditempati oleh lebih dari 3 kakak. Satu persatu dari mereka mulai pindah. Dan tinggallah 3 kakak yang ada di sana. Tapi ternyata setelah mengalami tragedi ini, 3 kakak yang awalnya sudah menempati desa tersebut itu juga mengalami sesuatu yang sama. Mereka mengalami penyakit-penyakit yang misterius, sampai pada akhirnya ada satu warga yang sampai muntah darah dan akhirnya meninggal di tempat. Semenjak itulah desa ini mulai ditinggalkan oleh penduduknya, dan beberapa warga desa yang tinggal di desa Pak Mudin itu, mereka meyakini bahwa desa ini adalah desa kutukan. Nah, semenjak itulah desa ini terbengkalai. Dan Pak Mudin ini masih penasaran, bagaimana awalnya ketika Bu Firda ini sampai bisa di desa tersebut. Inilah yang membuat Pak Mudin bertanya-tanya. Jadi satu-satunya cara, Pak Mudin harus menggali informasi dari Bu Firda itu sendiri. Sementara Bu Firda ini masih lemas kondisinya. Nah, beberapa waktu kemudian Pak Mudin datang lagi. Ternyata kondisi Bu Firda ini masih lemas. Barulah sekitar 5 hari setelah itu, Bu Firda sudah bisa duduk dan sudah bisa bercerita. Disinilah warga desa mulai mendengar cerita dari Bu Firda. Sore itu menjelang maghrib, Bu Firda seperti biasa beliau merawat tanaman. Beliau ini ngelihat Pak Alan itu masuk lebih dulu dalam rumah. Dan bahkan Bu Firda masih bisa mendengar suara guyuran air dari Pak Alan yang sedang mandi. Tiba-tiba Bu Firda melihat Pak Alan itu datang dari arah luar rumah. Inilah yang membuat Bu Firda itu ngerasa ganjil. Padahal sebelumnya Bu Firda ngelihat Pak Alan ini baru saja masuk dan beliau masih mendengar beliau ini mandi. Tapi waktu itu ketika Bu Firda ngelihat ada sosok Pak Alan di luar rumah, Bu Firda langsung tanya, "Loh Pak, Bapak ini dari mana? Bukannya tadi mandi?" Sosok Pak Alan ini, beliau diem. Gak lama kemudian Pak Alan ini jalan menuju ke arah perkampungan. Nah, Bu Firda membiarkan. Yang ada dalam pikiran Bu Firda, mungkin Pak Alan ini mau cari rokok, rokoknya habis. Beliau pun melanjutkan merawat tanaman itu. Gak lama kemudian, tiba-tiba Bu Firda ini kaget luar biasa sampai beliau itu merinding. Tiba-tiba ada sosok nenek-nenek yang ada gendongan di belakangnya itu, yang beberapa waktu lalu sempat ditemui oleh Bu Firda. Ini tiba-tiba berdiri persis di samping Bu Firda. Jadi posisi Bu Firda waktu itu jongkok ngerawat tanaman. Nah, sosok nenek-nenek ini berdiri persis di samping Bu Firda.
Sambil beliau ini tanya, kamu ini suka tanaman toh? Bu Firda itu kaget. Kenapa tiba-tiba sosok nenek-nenek ini ada di sana? Langsung Bu Firda ini jawab, oh iya nek, nggih mbah. Kenapa memangnya nek? Nenek punya banyak di rumah. Kalau kamu mau, ayo ikut ke rumah nenek. Banyak tanamannya bagus-bagus. Pasti kamu suka. Tentu waktu itu Bu Firda tergiur dengan tawaran nenek-nenek ini. Akhirnya tanpa pikir panjang, sapu tangan ini diletakkan oleh Bu Firda. Beliau mengikuti nenek-nenek ini jalan. Nah, menurut Bu Firda ini melewati tepian jurang dan sampai di sebuah desa. Yang dilihat Bu Firda waktu itu, desa ini rame. Banyak penduduknya yang ada di sana. Ada beberapa penduduk desa ini yang melakukan aktivitas. Nah, sedangkan rumah nenek-nenek ini ada di bagian pojok. Nenek ini memang memperlihatkan kepada Bu Firda beberapa tanaman-tanaman dari nenek ini. Dan semuanya bagus-bagus. Dan menurut Bu Firda, nggak ada satupun tanaman yang pernah dilihat oleh Bu Firda sebelumnya. Tanaman ini memang benar-benar langka. Dari situlah Bu Firda ini sudah nggak tahan, pengen ambil tanaman itu. Tapi sosok nenek-nenek ini nyuruh Bu Firda untuk masuk rumahnya lebih dulu. Ayo kamu masuk dulu. Nenek ambilkan minum. Setelah itu Bu Firda ini disuguhi minuman. Minuman ini airnya keruh. Nggak tahu minuman apa. Bu Firda sebenarnya awalnya ragu-ragu untuk meminum karena warna airnya itu keruh. Tapi karena nenek-nenek ini nyuruh Bu Firda untuk minum, beliau bilang, itu ramuan. Memang warnanya gitu, kamu minum, bagus untuk kesehatanmu. Diminumlah oleh Bu Firda. Yang dirasakan oleh Bu Firda, rasanya itu hampir mirip seperti jahe. Ada juga campuran rasa-rasa kencur dan dicampur jadi satu, rasanya ini hambar, nggak ada manis sama sekali dan nggak ada rasa asin, rasanya hambar dan terasa seperti jahe dan juga kencur. Setelah Bu Firda minum minuman ini, Bu Firda itu tiba-tiba merasa ngantuk dan dia itu disuruh tidur oleh sosok nenek-nenek ini. Kalau kamu mau tidur, masuk ke kamarnya nenek aja. Bu Firda itu secara otomatis masuk ke kamar nenek tersebut dan beliau tidur. Setelah itu beliau nggak ingat lagi kejadian setelah itu. Nah, akhirnya Bu Firda baru ingat kembali setelah dibangunkan oleh Pak Mudin dan juga Pak Alan. Itulah yang terakhir diingat oleh Bu Firda. Nah, usut punya usut, Pak Mudin ini akhirnya mulai berpikir. Pak Mudin mulai berpikir nggak mungkin penghuni yang ada di desa mati itu yang menculik Bu Firda. Pasti ada sosok makhluk lain. Pak Mudin ini meyakini ada sosok makhluk halus yang sengaja menyembunyikan Bu Firda ke dalam desa mati tersebut. Jadi bukan penghuni dari desa mati itu. Menurut Pak Mudin seperti itu. Tapi Pak Mudin sendiri masih mencari tahu kebenarannya seperti apa. Beberapa bulan setelah itu, kondisi Bu Firda ini berangsur pulih. Bu Firda kembali beraktivitas seperti biasa. Dan di sore hari, sebelum jam 5 sore, Bu Firda sudah masuk ke dalam rumah. Beliau cuci kaki, cuci tangan, dan beliau memutuskan masuk dalam rumah. Beliau nggak berani lagi menjelang maghrib, beliau masih ada di luar rumah. Nah, setelah kejadian itu, Bu Firda ini membereskan areal yang ada di samping rumah. Karena lokasi yang ada di depan rumah Bu Firda ini sudah ditanami tanaman semua. Tinggal lokasi yang ada di samping rumah Bu Firda. Waktu itu Bu Firda ingin menanam tanaman semacam duren dan juga nangka. Karena pohon yang mau ditanam ini sudah lumayan besar, jadi Bu Firda itu meminta tolong ke Pak Alan untuk ikut menggali. Nah, pada saat menggali inilah Bu Firda itu mencium seperti aroma wewangian. Begitupun juga Pak Alan. Mereka ini tiba-tiba merinding dan langsung mereka ini saling tatap. Melihat kondisi yang seperti itu, Bu Firda bilang ke Pak Alan, Pak, sudahlah Pak, nggak usah dilanjutkan gali. Kita pindah ke lain tempat aja. Ya sudah. Akhirnya Bu Firda ini pindah ke lain tempat. Ternyata Pak Alan itu menggali dengan sendirinya tanpa sepengetahuan Bu Firda. Mungkin waktu itu Pak Alan ini juga penasaran. Digalilah lebih dalam lagi. Ternyata semakin Pak Alan ini menggali, aroma wangi ini berubah menjadi aroma bangkai. Dan Pak Alan ini semakin penasaran, karena Pak Alan ingat nggak jauh dari sana, Pak Alan pernah melihat ada beberapa situs bersejarah. Nah, akhirnya Pak Alan terus menggali,
harapan Pak Alan mungkin ini adalah situs-situs bersejarah. Ternyata semakin dalam digali, Pak Alan itu melihat ada semacam kain kafan putih. Disitulah Pak Alan langsung melemparkan cangkulnya dan beliau ini diem. Yang beliau lakukan, beliau langsung menuju ke perkampungan dan memanggil Pak Mudin. Setelah Pak Mudin dan beberapa warga menuju ke sana, mereka langsung melakukan penggalian. Dan betapa kagetnya warga dan juga Pak Mudin, termasuk Pak Alan ini kaget. Ternyata mereka menggali di dalam itu ada 3 jenazah. Dan 3 jenazah ini masih utuh. Mereka sendiri ini nggak tahu ini makam siapa. Selama Pak Mudin dan beberapa warga tinggal di sana, mereka sama sekali nggak mengetahui bahwa di situ itu ada makam. Dan makam ini dirasa cukup tua, karena nggak ada warga satupun yang tahu keberadaan makam ini. Nah, setelah jenazah ini diambil, jenazah ini pun dipindahkan. Dipindahkan ke suatu tempat dan diberi batu nisan masing-masing. Sampai hari itu, Pak Alan ini nggak mengetahui ini jenazah siapa. Dan kenapa jenazahnya masih utuh. Nah, untungnya waktu itu Pak Alan ini menggali lebih dalam sehingga akhirnya Pak Alan tahu bahwa di sana itu ada makam. Setelah makam ini dipindahkan dan dilakukan ritual seperti pembacaan tahlil dan lain sebagainya, Pak Alan kembali ke rumah. Beliau itu masih takut. Jangan-jangan di lokasi yang lain ini masih ada jenazah. Jangan-jangan lokasi tanah yang dibeli Pak Alan ini adalah pemakaman umum. Tapi menurut info dari Pak Mudin dan juga lurah yang ada di sana, lokasi tanah yang dibeli Pak Alan ini bukanlah lokasi pemakaman desa. Terlepas adanya 3 jenazah yang ditemukan oleh Pak Alan di sana, mungkin ini adalah jenazah dari penduduk desa yang dulu sempat tinggal di sana. Setelah kejadian itu, Pak Mudin ini meyakinkan ke Pak Alan, sudah Pak Alan tidak usah takut. Yang penting jenazah ini kan sudah kita pindahkan, sudah kita urus secara maksimal, dan kita sudah mendoakan jenazah-jenazah ini. Dan gak lama setelah itu, ada beberapa orang yang mulai membeli tanah gak jauh dari lokasi Pak Alan tinggal. Dan sampai pada akhirnya, ketika cerita ini diceritakan oleh Pak Alan kepada Kembara Sunyi, di lokasi yang ada di dekat rumah Pak Alan itu sudah banyak sekali berdiri rumah-rumah. Dan pada akhirnya di sana itu juga menjadi perkampungan. Dan sampai hari ini Pak Alan dan Bu Firda masih tinggal di sana. Mereka tinggal dengan bahagia dan mereka rukun dengan warga-warga yang lain. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Alan kepada Kembara Sunyi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Alan dan juga Bu Firda yang telah menyempatkan berbagi cerita kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua. Dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.